Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yurfareza Ritonga, NPM 2208260163. Jadi di sini saya akan mempresentasikan blog growth tentang gizi buruk. Jadi untuk gizi buruk itu terbagi menjadi dua, ada yang tipe gizi buruk tipe marasmus dan juga tipe kwashiorkor. Untuk tipe marasmus, di mana marasmus itu sendiri itu adalah bentuk kekurangan gizi yang parah akibat kekurangan kalori secara keseluruhan termasuk protein dan karbohidrat. Kondisi ini biasanya terjadi pada anak-anak, terutama di negara berkembang dan dapat menyebabkan penurunan berat badan yang sangat drastis, pertumbuhan terhambat, dan gangguan sistem imun. Di mana untuk etiologinya itu bisa dari kekurangan asupan kalori, seperti penurunan asupan makanan yang cukup, baik karena kurangnya pangan, malnutrisi, ataupun gangguan penyerapan nutrisi. Kemudian infeksi berulang, ataupun bisa dari penyakit yang mengganggu penyerapan dan penggunaan nutrisi seperti diare kronis ataupun TB ataupun tuberkulosis dan eh, atau infeksi saluran pernapasan. Untuk faktor resikonya itu bisa dari kurangnya pengetahuan orang tua tentang pemberian makanan yang tepat pada anak-anak, infeksi terutama pada diare ataupun infeksi pernapasan yang sering terjadi pada anak-anak, pada bayi itu biasanya tidak mendapatkan ASI eksklusif ataupun makanan pendamping ASI yang tidak memadai. Untuk manifestasi klinisnya itu biasanya terjadinya penurunan berat badan yang drastis, kelemahan dan kelelahan yang terlihat jelas, dan juga tanda-tanda defisiensi gizi seperti anemia, kulit kering, rambut rontok, dan kelemahan otot. Kemudian untuk klasifikasinya terbagi menjadi dua, ada yang sedang sama berat. Kalau sedang itu penurunan berat badan sekitar 10-30% dari berat badan ideal untuk usia. Kemudian untuk yang berat itu penurunan berat badan lebih dari 30% dan berat badan ideal untuk usia. Untuk cara menegakkan diagnosisnya itu dia bisa dari anamnesis. Kita tanya apakah terdapat riwayat gizi buruk ataupun penurunan asupan makanan yang signifikan, kemudian keluhan berat badan yang menurun secara drastis, kemudian juga ada riwayat penyakit infeksi atau kondisi kronis yang mengganggu penyerapan gizi seperti diare ataupun batuk pilek yang berulang. Kemudian cara menegakkan diagnosis yang kedua dari pemeriksaan fisik. Apakah adanya kehilangan berat badan yang signifikan, tampak tulang ataupun otot yang menonjol. Kemudian nanti penurunan kulit dan lemak kekutan, kulit tampak tipis dan kering akan terlihat, kemudian gangguan pertumbuhan. Jadi dia pada anak-anak akan terhambatnya gangguan pertumbuhan. Kemudian untuk pengukuran skalanya itu kita menggunakan pengukuran antropometri, mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas untuk menilai status gizi. Kemudian pemeriksaan penunjang itu dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menilai kadar albumin, elektrolit, dan hemoglobin yang biasanya terendah pada penderita marasmus. Pemeriksaan serologi itu untuk menilai ada tidaknya infeksi ataupun penyakit penyerta. Selanjutnya, eh, ada tata laksana. Tata laksana ini terbagi menjadi dua, ada non farmakologi, itu perbaikan gizi secara bertahap. Dimulai kita akan memberikan makanan dengan kalori yang tinggi, protein dan lemak untuk meningkatkan status gizi, dan juga nanti dianjurkan untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi yang mengalami marasmus. Dan pendidikan gizinya ini untuk kita edukasikan kepada orang tuanya untuk mengenai pentingnya pemberian makanan bergizi pada anak. Untuk farmakologinya bisa diberikan suplementasi vitamin dan mineral, pemberian vitamin A, B, C, D, dan mineral seperti zat besi dan seng yang seringkali serendah pada pasien marasmus. Untuk terapi rehidrasinya itu menggunakan oralin ataupun larutan elektrolit untuk mengatasi dehidrasi akibat diare ataupun kehilangan cairan lainnya. Kemudian selanjutnya kita bahas ke bagian kwashiorkor. Kwashiorkor ini di mana ini tipe yang bentuk malnutrisinya yang disebabkan oleh kekurangan protein dalam diet. Meskipun asupan kalorinya secara keseluruhan mungkin cukup, tapi kondisi ini di mana akan terjadi pada anak-anak yang berusia antara 1 hingga 3 tahun dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius termasuk dari gangguan pertumbuhan, edem, dan perubahan
pada kulit dan rambut. Kemudian untuk etiologinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya kekurangan protein. Jadi meskipun si asupan kalorinya itu mungkin tercukupi, tapi konsumsi protein yang sangat rendah itu bisa akan mengakibatkan tubuh itu kekurangan zat gizi, di mana akan penting untuk fungsi organ dan jaringan. Dan pemberian makanan yang tidak seimbang, seperti diet yang kaya karbohidrat, tetapi rendah protein, seperti pada makanan yang hanya terdiri dari nasi ataupun tepung. Untuk faktor resikonya itu bisa dari yang pertama pemberian makanan yang tidak adekuat, jadi tidak kurang bagus, terutama tidak wilayah dengan kemiskinan ataupun kekurangan pangan. Untuk yang kedua, kehamilan dan menyusui pada ibu yang kekurangan gizi. Ini dapat menyebabkan bayinya akan dilahirkan dengan status gizi yang akan rendah. Kemudian pemberian makanan pendamping ASI yang tidak memadai ataupun terlambat. Klasifikasinya itu eh, terdapat ada dua, ada yang awalnya itu berarti akut. Akut ini biasanya tahap awal kekurangan protein dengan gejala edem yang jelas. Untuk yang kedua, setelah dari tahap akut akan terjadinya tahap kronis, yaitu jika terjadi kekurangan protein berlangsung lama akan menyebabkan komplikasi lebih berat seperti gangguan fungsi organ. Untuk tanda gejalanya itu bisa dari yang pertama, adanya timbulnya edem yang bengkak di sekitar wajah, perut, ataupun asites, dan juga kaki. Kemudian penurunan berat badan dan gangguan pertumbuhan pada anak. Dan juga nanti kulit akan terasa kering, kasar, terkelupas, serta rambut yang rapuh ataupun berubah warna. Kemudian untuk cara menegakkan diagnosisnya itu kita lihat dari anamnesisnya, tanya apakah terdapat riwayat pemberian makanan yang tidak memadai ataupun tidak adekuat atau penggantian ASI dengan makanan yang tidak bergizi. Kemudian pembengkakan pada tungkai, wajah ataupun abdomen, perubahan pada kulit dan rambut, kulit tampak akan kering, kasar dan terkelupas, rambut rapuh dan berubah warna. Kemudian pemeriksaan fisiknya, hilangnya lemak tubuh, tampak pada wajah dan tubuh yang kurang dengan otot yang mengecil. Kemudian perubahan kulit, kulit nanti akan terlihat seperti tampak kering, pecah-pecah dan terkelupas. Kemudian setelah pemeriksaan fisik, kita akan lihat adanya hair change ataupun rambutnya akan menjadi rapuh, mudah patah ataupun berubah warna ataupun disebut dengan hipopigmentasi. Kemudian pengukuran antropometri di mana akan mengukur berat badan, tinggi badan dan lingkar lengan atas untuk menilai status gizi. Untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan pemeriksaan darah untuk menilai kadar albumin biasanya rendah, HB-nya atau hemoglobinnya bisa terjadinya anemia, elektrolitnya bisa terjadinya hiponatremia dan albumin albumin serum rendah. Untuk tes urin itu untuk memeriksa adanya proteinuria atau gangguan fungsi ginjal atau akibat infeksi. Untuk tata laksananya terbagi menjadi dua, ada yang non farmakologi, itu pertama kita anjurkan pemberian makanan bergizi untuk pemulihan gizi dengan memberikan makanan kaya protein dan kalori seperti susu, telur, ataupun produk hewani. Kemudian pemberian ASI eksklusif pada bayi, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan memberikan informasi kepada orang tua untuk mengenai pentingnya pemberian makanan yang bergizi. Dan farmakologinya kita bisa berikan suplementasi protein dan energi, pemberian suplemen makanan yang mengandung protein tinggi dan juga kalori yang cukup untuk mendukung pemulihan. Dan terapi vitamin dan mineralnya itu bisa berikan pemberian suplemen vitamin A, B, C, D, serta mineral seperti zinc dan besi untuk mendukung perbaikan metabolisme tubuh. Jadi untuk gizi buruk terbagi menjadi dua, tadi ada marasmus dan kwashiorkor. Dan berikut referensi yang saya eh, gunakan pada materi dan penjelasan yaitu gizi buruk yang ada di slide ini. Uh, Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.